Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita memasuki renungan pada hari ini. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur saat ini kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan. Di tengah kesibukan kami bersama keluarga, di tengah kehidupan kami yang terbatas di rumah kami saat ini, kami mau Tuhan berfirman supaya sekalipun ada batas dinding saat ini, tetapi kasih kami tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak terbatas, pelayanan kami tidak terbatas, sebab kami mau juga orang-orang tetap merasakan kasih Tuhan yang kami sampaikan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pada hari ini, Filipi pasalnya yang pertama. Mulai ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita membaca surat Filipi ini, ada hal yang sangat menarik yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia menjalani kehidupan dan dia harus mengambil satu keputusan untuk berani memilih. Memilih mana yang perlu dan memilih mana yang lebih penting. Kita semua memang harus berani memilih mana yang perlu, mana yang lebih penting. Dan itu tidak mudah. Biarlah kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Ada seorang perempuan, dia tinggal sendiri di sebuah rumah kos atau kamar kos yang sempit, yang kumuh, dingin, dan banyak bocor karena dia bayar murah. Pemilik kos tidak mau membenahi kamarnya karena dia tidak selalu bayar dengan rajin. Nah, satu hari ketika dia mengemis di pinggir jalan, ada seorang yang berbaik hati untuk memberikan kepada dia sejumlah uang. Dan ketika dia lihat uang itu, wah cukup banyak ya. Ini bisa untuk beli makanan hari ini dan hari esok. Maka dia membeli makanan. Lalu dia berjalan untuk pulang. Di tengah jalan ketika dia mau pulang, dia melihat temannya juga seorang pengemis, seorang bapak. Bapak itu sedang duduk di pinggir sebuah toko dalam keadaan lapar dan menggigil. Rupanya dia demam. Nah, pengemis perempuan ini bingung. Kalau dia berikan sebagian dari makanan yang dia miliki, berarti besok dia nggak makan. Tapi kalau dia tidak memberikan kepada temannya sudah sakit dan membutuhkan makanan. Dia lihat wajah temannya. Akhirnya, perempuan itu duduk di sebelah temannya yang laki-laki yang sama-sama tidak punya rumah dan mengemis. Dan dia berkata kepada temannya, mari kita berbagi, makanlah, aku punya 2 bungkus, satu untuk kamu, satu untuk aku. Kawannya itu bilang, kalau ini aku makan, kamu besok makan apa? Dan perempuan yang menjadi pengemis itu mengatakan tidak perlu takut, aku punya Tuhan yang hidup. Mereka berdua makan, menikmati sambil ngobrol, tertawa, seolah-olah si laki-laki itu tidak punya rasa sakit. Dan memang setelah makan, rupanya demamnya mulai turun, mulai hilang karena kelaparan tadi demamnya ya. Nah, akhirnya perempuan itu mengatakan karena hari sudah semakin sore dan mulai mendung, aku mau pulang. Lalu dia berdiri dan melepaskan baju hangatnya. Dia berikan kepada temannya dan berkata, pakailah ini. Teman laki-lakinya bertanya, nah kamu bagaimana? Dan perempuan itu mengatakan, walaupun kamarku itu kumuh, jelek, ya, tapi paling tidak masih ada sehelai selimut tipis untuk menghangatkan aku malam ini. Kamu tidak punya rumah, kamu tidur di emper jalan, pakailah jaket ini. Dan kemudian dia pergi. Sampai di rumah, ya memang perempuan itu tidur. Ya malam hari ketika turun hujan, dia cuma bisa berselimut tipis. Tapi dia senang karena dia tahu bahwa temannya laki-laki punya jaket. Paling tidak terlalu kedinginan. Saudara, memilih itu tidak mudah. Perempuan itu harus memilih besok makan atau tidak.
Hari ini dia bermantel atau tidak. Tetapi dia berpikir yang lebih penting. Yang lebih penting adalah berbagi kasih, melayani Tuhan. Dia katakan, aku masih punya Tuhan yang hidup. Itulah hal yang sangat menarik. Dan kemudian ketika pagi hari dia bangun, dia mau ke kamar kecil yang di luar kamarnya. Dia buka pintu kamar, dia terkejut. Ada sebuah kantong dari kertas yang dicantolkan di gagang pintu kamarnya. Yang ketika dia buka, di situ ada sebotol susu dan sebungkus roti. Dia kaget, siapa yang kasih ini? Lalu dia tanya pada tetangga-tetangga. Dan tetangga mengatakan, ada seorang ibu yang membagi berkatnya. Semua kita di sini dapat sekantong. Ada susu 1 dan ada roti 1. Mari kita sarapan. Perempuan itu langsung membuka tutup botol susu. Dia mulai akan minum. Ketika tiba-tiba dia ingat temannya yang laki-laki, pengemis laki-laki. Lalu dia tutup kembali. Dan kemudian dia bergegas untuk menemui temannya. Ketika dia sampai di rumah, di tempat temannya itu, nah dia lihat temannya memang masih tidur dengan jaket yang dia pinjamkan atau dia berikan, tapi juga dia sudah menerima sekantong susu dan sebuah roti. Lalu perempuan itu pergi pelan-pelan. Dia tahu temannya hari itu akan sarapan juga. Sampai di rumahnya dia kemudian mulai menikmati. Tidak sampai tengah hari, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah atau tempat kos dia tinggal. Ketika dia buka, ternyata ada beberapa petugas dari rumah tua milik pemerintah. Mereka katakan, mari ikut kami. Pemerintah yang akan menanggung hidupmu. Kamu akan dapat kamar yang lebih baik dan makanan yang cukup. Pada awalnya perempuan itu tidak mau, dia bilang aku sudah kerasan di sini. Tetapi dengan dibujuk halus, akhirnya perempuan itu mau. Dengan syarat bahwa temannya laki-laki pengemis juga bisa ikut. Dan petugas itu mengatakan, oh pasti kami ditugasi pemerintah untuk merawat semua orang-orang tua yang terlantar, yang tidak memiliki keluarga dan hidup dalam kemiskinan. Nah, mereka berdua akhirnya berjumpa di satu mobil. Dan mereka berdua bergandeng tangan, apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka berdua berdoa dan memuji Tuhan. Mereka katakan Tuhan itu melihat dan memelihara. Saudara-saudara, ketika film itu berakhir, maka disitulah kita bisa belajar. Mana yang lebih perlu, mana yang lebih penting. Firman Tuhan menyaksikan kehidupan Rasul Paulus. Dia katakan, aku kepingin segera pulang ke surga. Wah, seneng banget. Susah, penderitaan dunia aku tinggalkan. Tetapi lebih penting, aku tinggal bersama kamu. Walaupun untuk itu aku harus menderita. Walaupun untuk itu aku harus mengalami banyak hal. Tapi itu lebih penting. Supaya kamu lebih kuat dalam iman. Lebih memahami kasih Kristus. Dan itulah pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah kehidupan yang harus kita alami sekarang ini, di mana banyak orang juga hidup dalam ketakutan, kemurungan, kesedihan, air mata yang tidak bisa dibendung, keluarga-keluarga yang sedang berduka, keluarga yang tidak lagi bisa makan karena dirumahkan dan diberhentikan dari pekerjaannya sebab perusahaan mereka tutup. Semua membutuhkan pelayanan dan kasih. Apa yang bisa kita lakukan? Sementara tubuh kita ini memang terbatas, kita masih belum bisa keluar rumah. Apakah kita tidak bisa berbuat sesuatu? Tentu bisa. Ada hal penting yang bisa kita lakukan. Mari kita coba buka lemari kita. Ada apa saja di sana? Mungkin ada pakaian-pakaian yang masih bisa kita berikan kepada sesama. Kita katakan bahwa inilah saatnya kita berbagi. Kalau dulu mungkin kita tidak punya waktu, karena sibuk. Sekarang Tuhan mengizinkan kita untuk tinggal di rumah, bukan untuk bosan, tetapi untuk memilih mana yang perlu, mana yang lebih penting. Yang lebih penting sekarang ini adalah melakukan pelayanan. Walaupun keterbatasan kita tidak bisa keluar, tapi pelayanan tidak bisa dihentikan. Teruslah berkarya untuk melayani Tuhan. Ada saatnya kita nanti keluar rumah lagi, melakukan pelayanan lagi, tetapi berbagi mulai dari sekarang. Berbagi kasih
mulai dari keluarga yang sudah lama mungkin tidak pernah kita ajak ngobrol lama, tidak pernah kita tertawa bersama dalam sukacita, semua main HP, semua sibuk sendiri-sendiri. Sekarang saatnya berbagi kembali. Nyalakanlah gelak tawa di tengah keluarga. Bukankah kalau kita mendengar suara seorang anak tertawa terbahak, suara seorang ibu tertawa gembira, suara seorang ayah yang tertawa sukacita adalah kebahagiaan luar biasa. Dan mungkin itu sudah lama tidak Anda rasakan. Sekarang saatnya. Mana yang perlu, mana yang penting. Kalau kita sudah bisa membina keluarga saat ini, Tuhan izinkan kita untuk berbagi kembali dalam kebahagiaan, kesukacitaan, lanjutkan untuk ke keluarga-keluarga lain. Dalam keterbatasan pelayanan tidak bisa dihentikan. Mana yang perlu, mana yang penting. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Di dalam keterbatasan kami ini, kami tetap ingin bisa untuk menunjukkan, kami bisa untuk melakukan mana yang perlu, mana yang lebih penting. Sebab roh Tuhan bersama kami, membuat kami berhikmat. Kami mau berbagi, kami mau menyatakan kasih Tuhan, sebab Engkau tetap memelihara kami. Hiburkanlah kami, kuatkan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.